Menurut teman saya, kalau ketua Komnas Perlindungan Anak seperti itu, ya gimana ya, anak-anak nanti pada kabur semua, takut, kan psikologinya juga terganggu. Mungkin lebih baik kalau saran kami ke depan sih jadi ketua itu perempuan kali ya, atau laki-laki tapi berhati perempuan, yang performnya juga bagus, yang adem, kalem, jadi kita juga melihatnya juga enak, ya yang mudah-mudahan lah. Ya, betul. Ya, jadi kita kira semua proses demi kepentingan terbaik anak gitu loh. Sikap kami seperti itu, perspektifnya itu. Nah, saat ini kan usianya si Gala itu 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Ya biarkan bertumbuh dan berkembang di situ. Karena kami lakukan visitasi itu juga dia mengalami dalam situasi baik. Oh, ngapain kita mau serahkan kepada orang yang belum tentu baik, toh? Saya bukan mengatakan Bobi tidak baik untuk kakeknya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal kasus Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Ada yang mengejutkan dari komentar kubu Dodi Sudrajat kemarin saat ditanya mengenai kenapa tidak hadir. Kubu Dodi Sudrajat melalui pengacaranya mengatakan bahwa mereka sangat kecewa dengan Aris Merdeka Sirait. Karena Aris Merdeka Sirait sejak awal sudah menggiring opini bahwa keluarga Faisal yang lebih berhak mengasuh Gala Sky menurut mereka. Inilah yang membuat kecewa, dan ada komentar yang cukup membuat suasana makin panas lagi. Karena kubu Dodi mengatakan bahwa Aris Merdeka Sirait itu keliru sejak awal karena sudah menggiring opini. Kemudian juga mengatakan bahwa sebaiknya ketua KPAI ini diganti yang wanita atau diganti yang berhati wanita. Secara tidak langsung hal ini tentu menohok Aris Merdeka Sirait yang bahkan sudah 12 tahun dan 3 periode menjabat ketua Komnas Perlindungan Anak ini. Nah, bagaimanakah beritanya, bagaimana ceritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa setiap lentikan jarimu. Kuasa hukum jalan yang jawab ya. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Komnas Perlindungan Anak, menurut hemat kami dari awal beliau sepertinya udah keliru kalau menurut hemat kami ya. Di awal beliau sepertinya udah keliru kalau menurut hemat kami ya. Karena ketika beliau keluar dari rumahnya Pak Haji Faisal itu, beliau sudah berkesimpulan terkait dengan siapa yang mesti lebih layak untuk mengasuh Gala. Dan menurut hemat kami tidak ada independensi di situ. Dan saya kira beliau mesti harus lebih profesional lagi lah. Kita hargai dan kita hormati bahwa beliau sebagai seorang tokoh, seorang orang tua yang baik, yang mencoba untuk mediasi berbagai macam keinginan dan harapan klien kami, itu kita hargai semua. Namun ada hal juga yang mungkin tanpa sadar beliau sudah lebih duluan menyampaikan ke publik, dan menurut hemat kami itu jangan dulu sebenarnya. Karena kan apa yang diharapkan oleh klien kami terkait dengan misi yang dibawa beliau ke Haji Faisal itu adalah yang pertama soal ada dugaan menakut-nakuti Gala ketika itu dengan nama klien kami Dodi itu kan kemudian klien kami berharap ada klarifikasi, ada mungkin permohonan maaf agar ya dinasihatilah anaknya supaya jangan seperti itu. Ini kan anak masih kecil, kalau di awal-awal udah kecil betul udah di brainstorming dengan cara-cara begitu kan tidak bagus. Kemudian yang kedua adalah beliau menyampaikan terkait dengan dugaan eksploitasi anak itu karena memang ada donasi Gala yang kemudian dia terus bergulir dari waktu ke waktu, dan itu kan memang jelas di situ. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana ketika beliau ingin juga datang ke sana untuk menjenguk Gala dan dibagi waktunya supaya semua enak, semua guyup. Nah itu yang kemudian tidak, harapan-harapan itu yang kemudian tidak disampaikan dengan baik, dan itu tidak disampaikan. Nah, 3 hal yang dipermasalahkan oleh kubu Dodi itu sebenarnya sudah dijawab Aris Merdeka Sirait saat menggelar jumpa pers. Aris Merdeka Sirait mengatakan bahwa soal video itu tidak dibahas
karena dia tidak semua harus diungkapkan di depan pers. Dan saat mengundang Dodi itulah sebetulnya dia mau membahas dan dia ingin melihat isi kepala dari Dodi supaya mediasinya bisa berjalan dengan baik. Dengan melihat dari isi kepala Dodi, maka Aris Merdeka Sirait harapannya bisa menyimpulkan bagaimana mediasi ini berjalan dengan baik. Kita beretiket baik, tidak ada kepentingan apa-apa, dan atas kemauan dari Pak Faisal. Nah, itu artinya Pak Dodi nggak mau menyelesaikan masalah ini. Karena terus terang, apalagi mau diklarifikasi, kan dia bilang begitu. Apalagi yang mau saya jelaskan, karena Pak Aris sendiri pada konferensi pers di rumahnya Pak Faisal tidak menjelaskan, tidak memberitahu bahwa ada video-video itu. Saya bilang sama dia dalam WA saya itu, loh, ini semua informasi nggak bisa disampaikan kepada publik. Justru apa informasi itu yang akan kita diskusikan, kasihan si Gala. Nah, oleh karena itu sampai hari ini saya menyimpulkan bahwa Gala lebih baik dia tinggal di tempat yang nyaman. Oleh orang sekitar harus didukung dia bertumbuh dan berkembang. Nah, kalau nanti saya diminta oleh saksi ahli untuk gugatan perwalian yang diusulkan Pak Faisal, saya kira karena sudah ditunjuk saya siap dan Dewan Komisioner akan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ya, jadi saya kira itu dan. Nah, begitulah penjelasan dari Aris Merdeka Sirait, dan sayangnya saat diundang Dodi Sudrajat tidak datang dan mengatakan sudah tidak ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Dan saat ditanya wartawan, bahkan mendengar penjelasan Aris Merdeka Sirait yang berapi-api ini, karena mungkin memang dia orang Batak ya, pengacara Dodi mengatakan bahwa sebenarnya ketua KPAI ini lebih layak kalau diberikan kepada perempuan. Jadi sebaiknya diganti dengan yang perempuan atau punya hati perempuan. Klien kami kecewa di situ, dan ketika kita juga menonton di berita terkait dengan penjelasan dan klarifikasi beliau terkait ketidakhadiran klien kami, juga terkesan beliau emosional ya, meletup-letup itu penjelasannya di ruang publik. Menurut teman saya, kalau ketua Komnas Perlindungan Anak seperti itu, ya gimana ya, anak-anak nanti pada kabur semua, takut kan, psikologinya juga terganggu. Mungkin lebih baik kalau saran kami ke depan sih jadi ketua itu perempuan kali ya, atau laki-laki tapi berhati perempuan, yang performnya juga bagus, yang adem, kalem, jadi kita juga melihatnya juga enak ya, yang mudah-mudahan lah ya, betul ya, jadi kita kira semua proses sudah berjalan. Kita berterima kasih juga beliau sudah mencoba untuk memediasi, tapi ya kenyataannya klien kami sudah dulu mendapat kesimpulan di ruang publik dari apa yang menjadi misi beliau ketika datang ke sana. Ya saya kira itu sudah jelas. Gitu. Om Deddy, tapi ini kan dari pengadilan juga intinya hanya pengadilan ya yang sudah bisa dan mampu untuk memediasikan antara pihak Pak Dodi dan pihak Faisal. Akhirnya Deddy sendiri itu berharap seperti apa sih? Karena kan dari pihak Komnas ke sana, dari pihak anak juga sudah akan ke sana. Nah, titik temunya mau seperti apa nih Deddy sendiri? Ya, jadi yang jelas di pengadilan sudah ada ruang-ruang mediasi untuk itu. Dan karena ruang mediasi itu sendiri kita belum menemukan jalan titik temu yang pas sehingga dia berlanjut ke materi persidangan, itu sudah berjalan.